Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih diberi kesehatan, kesempatan pada saat sekarang ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana telah membawa kita dari alam gelap gulita menjadi terang benderang seperti saat ini. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 dan saya Arika Sami sebagai pembicara pertama, yang kedua Sofiana Nardi. Nah, baiklah, gambaran umum sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, gambaran sistem informasi sendiri, nah banyak aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem informasi. Nah, tidak hanya di negara maju, di Indonesia pun sistem informasi telah banyak diterapkan di mana-mana, misalnya di kantor, di pasar swalayan, hingga di bandara dan bahkan di rumah sekaligus. Nah, berikut ada beberapa contoh sistem informasi. Yang pertama itu sistem reservasi pesawat terbang yang digunakan dalam biro perjalanan, misalnya untuk melayani pemesanan atau pembelian tiket maupun yang bersifat online. Yang kedua, sistem biometrik yang dimana dapat mencegah orang yang tidak berwenang memasuki fasilitas rahasia atau mengakses informasi yang bersifat rahasia dengan cara menganalisis sidik jari atau retina mata. Nah, yang ketiga itu sistem yang dipasang pada tempat-tempat publik yang disebut sistem kios, yang memungkinkan seseorang mendapatkan informasi seperti toko, hotel, tempat pariwisata dan lain. Nah, yang keempat itu sistem layanan akademis berbasis web yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data akademis atau bahkan dapat mendaftarkan mata kuliah yang diambil pada semester baru. Dalam bentuk yang lebih kompleks, sistem informasi melibatkan banyak pemakai dan memerlukan sarana jaringan yang memungkinkan pemakai yang tersebar di berbagai tempat yang berjauhan dapat berbagi informasi. Nah, sistem informasi itu memberikan nilai tambah terhadap proses produksi, kualitas, manajemen, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, serta keunggulan kompetitif yang tentu saja sangat berguna bagi kegiatan bisnis. Peningkatan penggunaan sistem informasi juga tidak terlepas dari perhatian manajemen dalam perusahaan terhadap betapa pentingnya manajemen informasi. Nah, menurut para ahli, M. Chaliot 1998 mengemukakan dua alasan. Nah, yang pertama itu kegiatan bisnis menjadi semakin rumit. Nah, yang kedua itu komputer telah mencapai kemampuan yang sangat baik. Maka dengan kemampuannya yang memudahkan pengaksesan informasi, komputer menjadi sangat berguna bagi siapa saja, tidak terbatas pada manajer atau staf dalam suatu organisasi, tetapi juga bagi para pelanggan yang ikut menikmati hasilnya. Tidaklah heran jika perusahaan-perusahaan bisnis masa kini melibatkan komponen perilaku dan teknologi yang berinteraksi dalam lingkungan sosioteknologi. Nah, sistem informasi itu sendiri mempunyai 4 peranan penting dalam organisasi menurut Alter 1992, yaitu yang pertama itu berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas, yang kedua mengaitkan perencanaan pengerjaan dan pengendali dalam sebuah sistem, yang ketiga mengordinasikan subsistem, yang keempat mengintegrasikan subsistem. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri yang kedua, Sofiana Nardi. Adapun ruang lingkup sistem informasi, yang pertama perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak ini merupakan kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua, perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras ini merupakan fisik komputer yang berguna untuk melakukan proses input dan output, seperti random access memory, CPU, mouse, keyboard, scanner, monitor, printer, dan masih banyak lagi. Adapun peran penting teknologi informasi, yang pertama, mempermudah cara komunikasi, yang kedua, memberikan pengetahuan dan sumber informasi, yang ketiga, sebagai manajemen data, yang keempat, sistem informasi manajemen.
Adapun strategi-strategi yang digunakan dalam menuju keunggulan yang kompetitif. Yang pertama, strategi biaya rendah, di mana strategi ini menjadikan produsen dengan biaya yang rendah, menurunkan biaya dari pemasok atau meningkatkan biaya pesaing untuk tetap bertahan di industri. Yang kedua, strategi diferensiasi, yaitu mengembangkan cara-cara untuk membedakan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan terhadap pesaing. Kemudian ada strategi inovasi, di mana strategi ini memperkenalkan produk atau jasa yang unik, membuat perubahan yang radikal dalam proses bisnis. Kemudian strategi pertumbuhan, mengembangkan kapasitas produksi secara signifikan. Kemudian strategi aliansi, yaitu membentuk hubungan dan aliansi bisnis yang baru dengan pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan lain-lain. Demikianlah pembahasan dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.